Putar musik di kafe kena royalti, lalu bagaimana dengan putar lagu musisi di Festival Sonhorek, sebuah grup SKA yang musiknya kerap diputar di pertunjukan Sonhorek mempertanyakan royalti mereka. Bukan, Tip X yang satu ini bukan cairan penghapus tinta ballpoint, tetapi nama salah satu band asal Indonesia yang mencapai masa kejayaannya pada era tahun 90-an. Anak-anak milenial pasti kenal band beraliran musik ska yang satu ini. Band legendaris Indonesia yang satu ini ikut mengomentari fenomena Sonhorek yang belakangan viral di media sosial. Lewat unggahan mereka di Instagram, personel Tip X tampak memparodikan aksi check sound khas para operator Sonhorek. Dalam video tersebut tampak vokalis Tip X, Tresno, dan personel lainnya memerankan kru sound system dengan gaya nyentrik dan ekspresi jenaka. For your information nih, lagu Tip X berjudul Selama Jalan versi remix kerap dijadikan lagu latar saat para operator Sonhorek melakukan check sound. Lagu Selama Jalan sendiri dirilis pada tahun 2001 sebagai bagian dari album Tip X yang berjudul Mereka Tak Pernah Mengerti. Kini versi remixnya populer sebagai latar suara dalam parade Sonhorek, terutama yang dibawakan oleh sosok viral seperti Mehmet alias Thomas Alva Edison. Dalam unggahan mereka, Tip X juga sempat menyinggung soal royalti lagu mereka yang dibawakan Sonhorek. Nah, kalau sudah begini, akankah Lembaga Manajemen Kolektif Nasional menagih royalti musisi Indonesia kepada pelaku pertunjukan Sonhorek? Ya, menarik ya kalau kita bahas soal royalti, tapi sebelum kita bahas soal royalti, pertanyaan menggantung saya untuk Pak Syafruddin tadi. Pak Syafruddin, ini kemudian kalau kita lihat mengenai Sonhorek ini ke depannya, bagaimana kemudian masyarakat harus merespon hadirnya fenomena Sonhorek di tengah masyarakat? Ya, terkait dengan fenomena Sonhorek yang saat ini sedang booming dan viral di berbagai media sosial, dan juga di dalam isu-isu kepublikan, hal yang paling terpenting adalah pemerintah baik itu pusat maupun daerah harus bisa hadir dan menjembatani persoalan konflik nilai yang terjadi antara dua kelompok yang pro dan yang kontra ini. Karena bagaimanapun juga di satu sisi bagi mereka yang meminati atau senang dengan keberadaan Sonhorek menganggap ini bagian dari hiburan, terlepas itu juga bagian dari ekspresi. Dan keberadaan Sonhorek ini juga kan di tahun 2014 itu dianggap sebagai representasi ala diskotik rakyat yang murah meriah. Yang dimana bagi masyarakat yang menengah ke bawah ini mungkin nggak bisa mengakses musik yang beat dengan yang keras, karena mereka harus bayar kalau misalnya diskotik dengan relatif yang besar biayanya, tetapi dengan hadirnya Sonhorek ini dianggap menjadi alternatif hiburan yang tidak perlu bayar, bahkan gratis. Nah, tetapi di satu sisi ternyata keberadaan Sonhorek ini menjadi kontroversi karena dampak yang ditimbulkan. Misalnya tidak hanya masalah soal lingkungan, tetapi juga persoalan kesehatan dan juga muncul persoalan baru. Jadi efeknya domino nih. Seperti misalnya tadi band ska yang menuntut royalti atau sebagainya, ini nanti akan menjadi efek domino yang berikutnya. Jadi respon masyarakat adalah sebelum masyarakat terpicu konflik yang lebih fatal lagi, misalnya terjadi pertikaian, perkelahian antara dua kelompok ini. Nah, pemerintah di sini harus hadir menjembatani. Pemerintah harus hadir sebagai jembatan ya. Oke, baik. Pak Syafruddin, sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengajak pemirsa TV One juga untuk mendengarkan. Ini ada rekan kami, Goldi Gumilang dari Surabaya, Jawa Timur, yang sudah siap ya bertanya-tanya kepada masyarakat. Goldi Gumilang, silakan. Ya, selamat malam Vena Kintan dan juga pemirsa. Benar sekali, kali ini kami akan melihat ataupun mendengar tanggapan masyarakat utamanya di kota Surabaya terkait dengan fenomena Sonhorek.
Dan saat ini kami sudah berada di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya. Kami akan langsung tanya-tanya Vena Kintan dan juga pemirsa tanggapan mereka seperti apa. Di samping kami ada dua pemuda ini, boleh berdiri ya, kita ganggu waktunya bentar ya. Boleh kenalan dulu dengan Mas siapa? Saya Mas Rizky Effendi dari Jombang. Oke, Mas Rizky. Kalau mbaknya siapa namanya? Saya Fasya dari Jombang juga. Oke, Fasya dari Rizky. Rizky nih ya, pernah ngelihat sonorek ataupun pertunjukan karnaval sonorek gak sih? Pernah ya? Ya pernah. Kalau ditanya tanggapannya, menikmatikah atau seperti apa? Kalau menurut saya pribadi sih saya kurang suka sih Mas. Karena di sonorek itu menyalakan volume yang keras dan dapat mengganggu kenyamanan umum. Namun di sisi lain juga sonorek ini dari perdesaan dijadikan hiburan Mas, dan dijadikan mata pencarian juga. Itu aja saya. Pernah lihat tapi kurang menikmati ya kalau Rizky ya. Kalau Fasya gimana? Pernah ngelihat nggak sih pertunjukan ataupun karnaval sonorek? Sebenarnya pernah sih di desa-desa, apalagi di TikTok kan sekarang viral banget ya. Tapi poinnya di sini tuh adalah sonorek itu fenomena yang sangat unik dan asli Indonesia gitu, kesenian gitu menurut saya. Tetapi yang kontra dari saya tuh ada dancer-dancer yang kayak di bawah umur, pakai baju seksi, terus kayak ngerusak fasilitas penduduk gitu kan. Seharusnya kan sonorek ini kan harus di tempat yang sesuai gitu, misal jauh dari rumah warga dan ada tempatnya sendiri gitu. Oke, jadi pro-pro aja, tapi ada beberapa hal yang harus mungkin dirubah gitu ya. Oke, kita coba ke fenomena yang akhir-akhir ini terjadi. Di kemarin kan di Lumajang ada seorang ibu muda yang nonton sonorek atau nonton karnaval, dan saat nonton itu meninggal dunia. Nah ini tanggapannya, pernah dengar nggak? Terus tanggapannya gimana? Kalau tanggapan dari saya sendiri sih saya kurang tahu ya Mas, kalau ada yang sampai meninggal seperti itulah. Tapi kalau saya secara langsung melihat karnaval gitu Mas ya, suaranya itu terlalu keras, di telinga, di detak jantung pun kerasa banget Mas. Jadi makanya dari situ saya kurang nyaman lah Mas kalau melihat seperti sonorek yang volume terlalu keras itu. Oke, siap. Terima kasih banyak atas waktunya Rizky sama Fasya ya tanggapannya. Dan memang pemirsa, fenomena sonorek ini masih jadi perbincangan masyarakat, utamanya dari pemerintah Provinsi Jawa Timur yang saat ini sedang menggodok peraturan yang akan ditetapkan dari pihak pemerintah provinsi maupun stakeholder terkait. Sementara itu informasi dari Surabaya, kami kembalikan ke rekan di studio. Terima kasih Goldi Gumilang atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Saya mau ke Pak Emil, kalau begitu Pak Emil, ini respon dari masyarakat ternyata pro saja dengan hadirnya fenomena ataupun acara-acara sonorek, tapi kemudian ada catatan untuk kemudian bisa mengubah dan juga menyesuaikan aturannya. Langkah konkret apa yang akan dilakukan oleh pemerintah tentunya untuk menghindari, mencegah hal-hal seperti yang terjadi di Lumajang, Jawa Timur ini terjadi lagi, Pak Emil? Mohon izin pertama-tama, penegakan aturan ini sekali lagi saya sampaikan bukan hanya diinisiasi setelah adanya hal yang terjadi di Lumajang, tetapi memang telah menjadi perhatian yang sangat-sangat intensif, dan penerapan aturan dalam pemberian izin kegiatan ini telah diikuti. Mohon dalam menyikapi peristiwa di Lumajang, kita harus juga merujuk kepada pernyataan pihak atau aparat yang berwenang di sana. Dan dalam hal ini tidak bisa dilepaskan juga dari apa yang telah dilaksanakan oleh aparat di sana maupun juga komunikasi resmi yang dilakukan dengan pihak dari keluarga. Nah, tapi kembali lagi bahwasanya memang hasil dari pembicaraan dengan warga, kita melihat bahwa pada intinya warga sama-sama menyadari bahwa hiburan adalah sesuatu yang menjadi hal yang positif bagi masyarakat sepanjang tidak menimbulkan efek yang kontraproduktif. Jadi dalam hal ini penerapan aturan, tantangannya satu adalah pertama izin keramaian. Izin keramaian ini akan dilandasi oleh ibaratnya RENOPS, rencana operasionalnya itu sendiri seperti apa. Nah, ini langkah pertama. Ini adalah mitigasi risiko. Yang kedua tentu di lapangan. Apakah di lapangan ternyata dipatuhi atau tidak? Ini kan tantangan yang kedua. Kita sudah melihat bahwasannya dalam berbagai kesempatan aparat keamanan telah melakukan penguatan dalam penegakan aturan. Ada kegiatan yang dihentikan, ada izin yang tidak diberikan,
apabila tidak bisa memenuhi dan apabila dijalankan tidak sesuai dengan aturan, diberhentikan, dibubarkan. Nah, tapi kita terus, jadi yang terus kita benahi adalah metode penegakan aturan di lapangan. Semakin intensif, semakin efektif, itulah yang kita harus ikhtiarkan untuk berikan perlindungan kepada warga. Sekali lagi, aturan-aturan ini sudah ada yang bisa dijadikan rujukan. Kita bukan hanya berdasarkan satu aspek tapi multiple aspek ya, tadi peraturan Menteri LH, kesehatan, dan juga tentunya fatwa ulama juga menjadi hal yang kita jadikan tentunya rujukan yang sangat penting dalam kaitan dengan norma kesusilaan dan kemanfaatan serta kemudorotan dari sebuah kegiatan. Terus ditegakkan oleh pemerintah. Terima kasih Pak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur, sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Selamat malam Pak Emil. Malam. Baik, kalau begitu saya ingin ke Pak Syaifuddin. Pak Syaifuddin, ini kan kalau kita lihat mengenai fenomena ataupun acara-acara hiburan seperti Sonhorek ini, kemudian sempat menimbulkan polemik dan juga memicu adanya wacana larangan ini. Bagaimana kemudian masyarakat harus bersikap mengenai hal ini? Oke. Nah, terkait dengan fenomena Sonhorek, saya kira ini di satu sisi masyarakat yang meminati juga ada, yang dimana kemudian pemerintah tidak memiliki hak untuk melarang, karena di satu sisi dia juga menjadi alternatif hiburan yang murah meriah bahkan gratis bagi masyarakat. Tinggal bagaimana pemerintah yang tadi sudah saya sampaikan adalah bisa menjembatani hal tersebut agar tidak terjadi peristiwa tragedi kematian di Lumajang yang merupakan satu contoh kecil dampak sosial yang terjadi selain nanti akan terjadi kekisruan atau perkelahian atau kekerasan antar dua kelompok ini. Nah, upaya antisipasi ini perlu dicegah lebih awal. Tadi sudah disampaikan perlu ada mitigasi risiko yang bisa meminimalisir dampak yang terjadi dari adanya pro kontra ini. Dan yang paling terpenting adalah hadirnya pemerintah tidak hanya sebatas membuat regulasi, tetapi juga ada proses pengawasan dan sanksi yang tegas. Karena bagaimanapun juga para pelaku Sonhorek ketika dia sudah mematuhi aturan, tetapi ketika dia melaksanakan di lapangan dengan kondisi crowded seperti ini bisa terjadi kontrol sosial yang rendah. Bahkan bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi penting juga aparat keamanan juga terlibat ketika ada karnaval di Sonhorek tersebut. Oke, saya mau dengar suaranya Mas Mehmet kalau begitu. Mas Mehmet, apa sih yang paling diharapkan oleh Mas Mehmet dan juga teman-teman pelaku yang terlibat dalam Sonhorek ini? Yang paling diharapkan nih sekarang apa? Yang paling diharapkan yang jelas regulasi, Kak, ya. Saya itu sama teman-teman malah berharap untuk regulasi segera terrealisasikan semua ya, biar kita tidak dipandang buruk terus sama teman-teman, sama netizen gitu. Jadi harapan saya itu sih Kak, sama teman-teman. Jadi itu harapannya, dan kalau memang sudah ada regulasi yang jelas begitu, teman-teman seperti Mas Mehmet dan teman-teman lain juga bisa menjalani pekerjaan di bidang Sonhorek ini dengan baik dan juga tenang begitu ya Mas? Ya, betul seperti itu. Baik, tentu itu harapan dari Mas Mehmet dan juga rekan-rekan. Mudah-mudahan ini juga bisa segera ada hasil seperti harapan yang diinginkan oleh Mas Mehmet. Terima kasih Mas Mehmet sudah hadir di Apa Kabar Indonesia Malam. Terima kasih juga Pak Syaifuddin sudah bergabung dan juga hadir di studio TV One. Selamat malam. Ya, dan pemirsa, diskusi tadi juga tentunya sekaligus menutup perjumpaan kita di Apa Kabar Indonesia Malam. Mewakili kru yang bertugas, saya Vena Kintan. Ya, dan saya Ken Ana, pemirsa, pamit undur diri, namun sesaat lagi program Indonesia Business Forum akan hadir untuk Anda bersama dengan Celia Alessandra dengan tema Cafe Putar Musik, Awas Ditagih Royalti. Akhir kata kami dari Apa Kabar Indonesia Malam pamit. Terima kasih, selamat malam. Sampai jumpa.